Selama ini, kita cuma tahu adu kerbau hanya dapat dijumpai di Kabupaten Toraja, Indonesia. Namun faktanya tidak, karena adu kerbau juga dikenal di beberapa daerah, misalnya Minangkabau. Bahkan nama Minangkabau sendiri katanya berasal dari kata Minang, yaitu menang, dan kabau, yaitu kerbau, kemudian disatukan menjadi Minangkabau, yang artinya kerbau yang menang dari sebuah pertandingan adu kerbau. Selain di Minangkabau, di luar negeri pun adu kerbau juga dikenal, seperti di Vietnam. Bahkan di sana, adu kerbau dijadikan sebuah festival yang diadakan setahun sekali pada hari ke-9 bulan ke-8 penanggalan Vietnam atau sekitar tanggal 21 September penanggalan Masehi. Berikut kepala suku akan membandingkan antara adu kerbau yang diadakan di Vietnam dan yang diadakan di Toraja. Di Vietnam, adu kerbau sudah menjadi budaya yang berkaitan dengan kepercayaan mereka sejak abad ke-18 dan diadakan untuk memohon kesejahteraan, kebahagiaan, dan keberkahan atas seluruh warga kepada dewa. Sedangkan di Toraja, adu kerbau merupakan salah satu rangkaian adat dari upacara kematian Rambu Solo. Karena adu kerbau di Vietnam adalah festival tahunan, maka diadakan setiap setahun sekali, yaitu pada hari ke-9 bulan ke-8 penanggalan Vietnam atau sekitar tanggal 21 September penanggalan Masehi. Berbeda dengan adu kerbau di Toraja yang diadakan setiap ada upacara kematian Rambu Solo. Di mana upacara kematian Rambu Solo tidak punya jadwal tertentu alias diadakan kapan saja keluarga orang yang diupacarakan itu sudah punya waktu, dan itu biasanya pas libur panjang nasional. Di Toraja, arenanya bisa di mana saja, yang penting luas dan datar. Becek dikit tak jadi masalah, bahkan bisa jadi nilai tambah. Penontonnya, silahkan cari tempat sendiri. Di Vietnam, mereka sudah mempunyai arena khusus yang mirip stadion dan punya tribun penonton, jadi penonton harus bayar agar kebagian kursi. Sekedar info, di Vietnam katanya penonton adu kerbau biasanya lebih banyak daripada penonton sepak bola. Penamaan kerbau petarung di Vietnam, sedikit membosankan, karena mereka hanya bisa menamai kerbau mereka sesuai dengan urutan angka yang diberikan panitia. Angka tersebut biasanya ditulis menggunakan cat putih pada tubuh kerbau. Berbeda dengan kerbau petarung di Toraja, orang bebas memberi mereka nama. Saking bebasnya nama Jokowi dan Syahrini pun dipakai sebagai nama kerbau petarung. Semoga saja mereka tidak tersinggung. Jika di Toraja kerbau petarung yang menang harganya akan naik setinggi-tingginya dan tidak akan disembelih, maka hal ini sangat berbeda dengan kerbau petarung di Vietnam. Kalah ataupun menang, kerbau-kerbau di sana akan disembelih untuk dijual dagingnya kepada para penonton. Tradisi mereka mempercayai, bahwa daging kerbau petarung tersebut telah diberkati oleh para dewa, sehingga bisa mendatangkan keberuntungan dalam hidup. Perbedaan yang terakhir adalah jenis dan corak kulit kerbau petarung. Jika di Toraja beberapa kerbau pertarungan ada yang berwarna belang dengan rupa bentuk, lain hal di Vietnam, jenis kerbau petarung semuanya berwarna hitam. Demikian sedikit perbedaan antara adu kerbau yang ada di Toraja dan yang ada di Vietnam. Adu kerbau adalah warisan budaya kita, jadi semestinya dijaga dan dilestarikan dengan cara yang positif. Dan jika kalian merasa ada yang belum sempat ditulis di atas, tulislah di bagian komentar di bawah. Terima kasih.